Om Swastiastu. Bersama ini Maya Bali Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk menyampaikan informasi mengenai tradisi-tradisi unik dan budaya-budaya lokal yang ada di Bali. Nah, khususnya kita tidak henti-hentinya untuk membahas yang ada di Desa Bali Age di Kabupaten Buleleng. Nah, pemirsa, seperti diketahui di Bali, ada sejumlah desa yang merupakan Desa Bali Age atau Bali Mula. Di antaranya Desa Trunyan di Bangli, Tenganan di Karangasem, kemudian Desa Pedawe, Tigawase, Julah, Desa Cempage, Sembiran dan Sidetape yang ada di belahan utara Pulau Bali, yaitu di Kabupaten Buleleng. Beberapa di antaranya menjadi tujuan wisata yang cukup populer seperti Desa Trunyan dan Desa Tenganan. Banyak wisatawan yang mengagendakan tur ke desa tersebut. Namun demikian, Desa Pedawe di Buleleng memiliki potensi yang cukup besar juga untuk bisa dikembangkan dan dipromosikan untuk menjadi tujuan wisata tur di kawasan Bali Utara. Memang, jika Anda ingin mengenal budaya Bali dengan berbagai kearifan lokal, maka Desa Bali Age seperti Desa Pedawe ini bisa menjadi tujuan wisata. Dan perlu diketahui, sebelum bernama Desa Pedawe, ada sejumlah nama yang melekat pada desa ini, yaitu Desa Gunung Tambleg dan Gunung Sari. Menurut cerita warga Desa Pedawe, nama Gunung Tambleg berasal dari kata gunung dan tambleg. Tambleg berarti bodoh atau lugu. Nama tersebut berhubungan dengan pemikiran warga desa yang masih sederhana. Kemudian dalam sejarah perkembangan berikutnya dikenal dengan nama Gunung Sari. Nama tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat di sini sebagai penyadap nira atau aren atau tua yang diolah menjadi gula aren atau yang dikenal dengan gula Pedawe. Seiring perjalanan waktu, nama Gunung Tambleg tidak pernah dipakai lagi, sedangkan nama Gunung Sari hanya disebut pada saat-saat upacara agama saja. Nah, pemirsa, seperti halnya desa tua lainnya di Bali, maka Desa Pedawe di Buleleng memiliki potensi cukup besar dikembangkan menjadi desa wisata karena ada sejumlah hal yang unik yang bisa ditonjolkan sebagai daya tarik wisata yang nantinya bisa juga dinikmati wisatawan yang liburan ke Bali Utara. Seperti keberadaan rumah tradisional di Desa Pedawe yang bernama Bandung Rangki masih dilestarikan oleh warga. Rumah tradisional tersebut juga masih lengkap memiliki lumbung pada halaman rumahnya. Selain itu, kerajinan rumah seperti dengan pembuatan gula merah atau gula aren yang terbuat dari nira atau tua menjadi gula aren berkualitas baik dan dibuat dengan cara-cara tradisional. Dan kita ketahui bahwa gula Pedawe sangat terkenal sampai di seantero Bali. Nah, pemirsa, kali ini topik bahasan kita adalah mengenai ulu apad di Desa Pedawe, yaitu Tata Lungguh manut dreste di Desa Pedawe. Tata artinya ditata, kemudian lungguh sama dengan linggih atau kedudukan dan jabatan menurut dreste yang ada di Pedawe. Dan tentunya bagi generasi muda juga harus tahu tentang tata lungguh yang ada di Desa Pedawe yang termasuk Desa Bali Age. Nah, pemirsa, setiap orang yang menikah atau kawin
Di Desa Pedawe, sejak zaman dahulu sampai saat sekarang dan juga yang akan datang, selalu membayar sejumlah uang ke desa. Nah, menurut aturan adat di Desa Pedawe, uang ini sebagai uang cacah jiwa. Masyarakat Pedawe percaya bahwa segala yang ada merupakan duen ide betara, termasuk panjak ide betara. Jika ada yang mau menikah dengan wanita dari Desa Pedawe dijadikan istri misalnya, wajib menyerahkan uang kepeng 17 kepeng. Kalau dia orang dalam, artinya sesama Pedawe, dari Pedawe akan tercatat ke dalam tata lungguh. Dan tempat mencatat tata lungguh ini namanya ganti. Bahasa Pedawe namanya cekak. Dan ganti ini artinya jika ada orang yang menikah diganti dan seterusnya. Cekak ini terbuat dari kayu majagau. Keunikan tata lungguh masyarakat Pedawe yang termasuk desa kuno atau Bali Age ini tersaji dengan berbagai sebutan, yaitu Dewan Desa disebut dengan pengulu atau ulu desa, masyarakat yang dituakan, dan tata lungguh dengan nomor urut 1 sampai dengan 6 yaitu Danenawan, lungguh nomor 2 Dane Manis, kemudian Dane Paing, Dane Pon, Dane Wage, dan Dane Ban. Nah, mengapa tidak disebut dengan Kliwon? Mengapa Danenawan? Karena Danenawan orang yang utama mengikuti pengideran Pancawara. Kliwon berada di tengah-tengah. Nah, pemirsa, untuk tata lungguh nomor urut 7 sampai dengan 16 itu disebut dengan pengetan, di mana jika ada pujawali atau sabe yang ada di Desa Pedawe, tata lungguh yang disebut dengan pengetan ini bertugas untuk memotong daging yang akan digunakan upacara pada piodalan tersebut. Dan beliau juga yang mengatur dari memotong, kemudian mengatur daging yang akan didistribusikan saat pujawali sabe yang ada di Desa Pedawe. Nah, kemudian tata lungguh nomor urut 7 sampai dengan 10 memiliki jabatan rangkap yang disebut dengan penguluduan dan pengetan. Dan tugasnya adalah membeli sarana upakara. Artinya, sebelum upacara atau pujawali sabe yang akan dilaksanakan di beberapa parahyangan yang ada di Sepedawe, beliau bertugas yaitu membeli sarana upacara. Nah, kemudian tata lungguh berikutnya disebut dengan penyacaran. Memiliki tugas merangkai banten sah-sah, kemudian kawes turunan, kemudian semuanya ini diawasi oleh ulu desa atau pengulu, dan juga nandeng banten karne yang dilakukan sebanyak 14 orang. Nah, pemirsa, tata lungguh berikutnya disebut dengan pemumpunan. Nah, pemumpunan ini memiliki tugas adalah memasak. Mereka dari merebus daging babi untuk banten saat pujawali.
Nah, pemirsa, tata lungguh berikutnya disebut dengan penugelan. Dan penugelan ini bertugas diantaranya yaitu mencari daun dan memotong-motong daun untuk keperluan upakara atau upacara yajnya. Termasuk juga daun untuk kepentingan bahan banten kawes, dan juga termasuk di bawahnya lagi adalah kegiatan memarut kelapa. Perlu diketahui bahwa banjar adat di Desa Pedawe disebut dengan sambangan. Dan ada beberapa sambangan atau banjar adat yang ada di Desa Pedawe meliputi sambangan nawan, sambangan manis, sambangan paing, dan sambangan pon. Untuk tata lungguh berikutnya disebut dengan pemiritan. Nah, pemiritan ini memiliki tugas yaitu membersihkan usus daging babi yang telah dipotong. Dan selanjutnya, usus atau daging babi yang telah dibersihkan itu diserahkan kepada pengetan. Lalu, pengetan menyerahkan kepada pemumpunan untuk dimasak. Yang duduk sebagai tata lungguh di Desa Pedawe disebut dengan kerame ngarep. Artinya masyarakat Pedawe yang sudah menikah. Dan jika anaknya yang sudah menikah semuanya namanya baki. Dan jika ada puja wali misalnya sabe malunin, saat acara nanding banten balun atau banten lungguh, maka mereka yang sudah baki tidak diperkenankan untuk datang ke pura walaupun sekedar untuk melihat untuk kegiatan nanding banten balun tersebut. Dan disinilah letak kearifan lokal masyarakat Desa Pedawe dalam proses tata lungguh atau ulu apad manut dreste di Pedawe. Kita lihat bagaimana aneka keunikan dan kesakralan pada saat puja wali tersebut. Adat istiadat yang merupakan kearifan lokal di Bali sangat perlu dilestarikan, termasuk adat istiadat yang ada di Desa Pedawe, yang termasuk desa tua atau desa kuno yang tentu saja memiliki berbagai macam keunikan-keunikan. Namun dalam perkembangan zaman, semua tatanan adat, budaya, dan tradisi tidak bisa diserahkan kepada ulu desa saja. Karena sejak tanggal 7 April tahun 1985 telah dibentuk prajuru adat. Dan prajuru adat bertugas memberikan masukan-masukan kepada ulu desa dalam mengemban Trihita Karana. Artinya mengemban tugas Trihita Karana termasuk kegiatan-kegiatan pancayatnya yang ada di Desa Pedawe. Berikut ini kita ikuti wawancara salah satu tokoh masyarakat Desa Pedawe, yaitu Bapak Iwayan Sukrate. Om Swastiastu, Om Abhignawastu, Nabagang Lidang Rindu Betara, Dua Rindu Jamoja. Ini lelintih hiriki mandarin dan lidang kemi raja pinolah. Dadi grama Desa Pedawan ini sejeroning animadan ngunduang desa adat di Pedawa nganutin animadan uluapan Pedawa. Kalau di Pedawa uluapan apa dadane adani tata lungguh. Tata itu berarti tata, lungguh itu relinggi kedudukan jabatan. Manut seniorisasi perkawinan. Setiap orang kawin di Pedawe dari zaman dahulu kala sampai sekarang dan mungkin yang akan datang, selalu mereka membayar ke desa sebagai uang cacah jiwa, sebagai uang pembelian wanita.
Artinya bukan membeli kepada perorangan. Orang Pedawe yakin semua yang ada dalam sastra agama, sarwam ida kalu brahma, segala yang ada di Pedawan ini dua ida betara, termasuk banyak ida nih. Jadi ya anak kalau ada orang mengambil wanita Pedawa dijadikan istri, wajib hukumnya menyerahkan uang 17 kepeng. Bis bolong, uang kepeng asli. Yang sekarang kan ada yang asli yang baru, tapi asli kan? Ada asli lama, ada asli baru. Itu yang diserahkan 17 kepeng. Nah lalu begitu kalau dia orang dalam, dia akan tercatat di dalam buku tata lungguh. Kalau di desa, tatanan ini terdaftar di dalam namanya ganti. Bahasa Pedawanya namanya cekak Pedawe. Ingat dulu. Nah, ganti itu artinya diganti. Setiap orang kawin ada orang meninggal diganti, kan begitu. Kalau ada orang kawin ditambah berarti diganti terus. Cekak Pedawe karena kodenya itu, kayunya itu yang terbuat dari majakayu dicekak-cekak itu. Itulah cekak Pedawe. Lalu desa adat Pedawe inilah yang mengatur segala tata kehidupan, periangan, pawongan, palemahan yang terwakili oleh suatu dewan republik, dewan desa yang disebut dengan pengulu. Jadi tata lungguh dari 1 sampai 6 namanya pengulu desa. Tata lungguh 1 disebut dengan Dane Nawan, lungguh 2 Dane Manis, Dane Paing, Dane Pon, Dane Wage, Dane Bar. Mengapa tidak Klion? Mengapa harus Nawan? Nawan berarti orang utama. Karena ini mengikuti peribeneran dari Pance Ware. Klion kan di tengah pusat, Siwa. Tapi kalau yang terakhir Klion itu disebut dengan pertama kan tidak benar, maka disebutlah diganti dengan Nawan. Itu. Urutan di bawah dari nomor 7 sampai dengan nomor 16 itu disebut dengan sebanyak 10 orang pengetan yang mempunyai tugas yaitu nget-nget B. Jadi kalau ada daging dialah yang akan memotong, mengatur dan sebagainya. Dari nomor 7 sampai nomor 10 itu jabatan rangkap disebut dengan penguluduan. Satu dia disebut penguluduan, kedua juga disebut dengan pengetan yang mempunyai tugas membantu membeli sarana upacara di dalam melaksanakan upacara. Itu. Saya lanjutkan. Nomor 17 sampai nomor 30 itu disebut dengan penyacaran. Tugasnya adalah merangkaikan Banten sasah, kawas turunan, dan juga diawasi oleh ulu desa, juga termasuk Nanding Karne, Banten utama yang ada di Pedawe namanya Karne. Nah, ini banyaknya 14 orang. Di bawah itu nomor 31 sampai 42 disebut dengan pemunpunan. Pemunpunan itu tugasnya memasak ikan. Ya, memasak ikan, melebengin bela di Pedawe itu. Di bawahnya itu dari 43 tidak terhingga, hanya di bawah kekurangi lagi 12 itu namanya penugelan. Inilah yang namanya sambangan nanti. Itu mekemit dari mulai sehabis kalau sudah mulai begitu akan motong babi itu orang sudah ngayah sesuai dengan dewasa. Pama sekarang hari Klion
sambangan nawan ngayak. Manis, sambangan manis 1 hari 24 jam ngayak. Itu sambangan menjaga. Banjar di sini sama dengan sambangan. Itu tidak terhingga hitungannya. Yang paling bawah, katakanlah sembuh orangnya, kan dia sampai nomor 87. Itu misalnya. Dari 9, 8, 12 orang ini, ya, kalau 12 orang itu berapa itu? 88, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dari nomor 89, katakanlah 1000 keramane, keramang Arab namanya. Dari nomor 999 sampai 1000, 12 orang banyaknya, itu disebut pemiritan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membersihkan, memotong babi, membersihkan kotoran-kotoran babi, dan mengambil beberapa kotorannya, membersihkan, maka diserahkan kepada pengetan. Lalu pengetan akan menyerahkan kepada pemumpunan untuk dimasak. Pemumpunan kembali menyerahkan pada pengetan untuk diolah, lalu ditanding oleh penyacara. Dan pengawas pengaturnya ini adalah penghulu desa. Pucuk pimpinannya adalah Tane Nawan. Itu dia. Nah, itu tata lungguh. Jadi kerama ngarep ini namanya. Yang duduk di dalam tata lungguh itu adalah kerama ngarep. Kerama ngarep adalah kerama yang masih utuh keluarganya. Kalau dia artinya kalau orang baru nganten, itu sudah masuk kerama ngarep dari pemiritan dan seterusnya. Sedangkan kalau dia sudah punya anak, anaknya masih ada ngayahin, belum kawin. Ada anaknya belum kawin, dia punya anak 2, 1 belum kawin, masih dia. Tapi kalau anaknya semuanya ada nganten, itu namanya baki. Sama dengan orang luar desa itu namanya nyade. Dia sudah bebas dari kegiatan itu. Logikanya apa? Kalau dia sudah punya anak habis kawin, berarti dia sudah umurnya cukup tua. Hanya sekarang menjadi masalah kan orang dengan punya anak 2 kan sudah selesai, tapi masih diatur di desa. Dia di dalam kegiatan pembangunan dia masih dimintai sumbangan, tetapi ayah tetap begini, dia sudah bebas. Nah, itu untuk tata lungguh. Ada lagi? Untuk prajuru, ya. Prajuru tetap masih yang tidak baki. Nah. Prajuru adat, saya sendiri pada waktu itu tahun 1985 bulan Maret, saya dipilih sebagai ketua LKMD. Saya melihat dengan kawan-kawan bahwa adat Pedawe ini perlu dilestarikan. Namun menghadapi perkembangan zaman, tidak bisa kita serahkan kepada Ulu saja. Tetap pucuk pimpinan ada pada Ulu, maka pada tanggal 7 April tahun 1985 di hadapan forum bersama-sama kita bahas, dibentuklah prajuru adat. Prajuru adat membantu daripada pekerjaan Ulu di dalam utamanya di dalam membantu pawongan dan palemahan. Sedangkan kalau soal periangan hanya di bidang pembangunan dia. Juga memang membantu di dalam keuangan, surat menyurat itu dia membantu. Namun pokok putusan tradisi di pura tidak dia yang maju, ini yang maju, ulu desa yang maju. Jadi tetap ulu desa itu dihormati dan sebagai tanggung jawabnya yang bersifat niskala tidak bisa diambil. Dia punya tatanan tersendiri, yaitu diambil oleh bawahan daripada ulu desa gitu. Tetapi tatanan misalnya seperti sekarang dapat bantuan gubernur kan tidak mungkin. Saya sudah antisipasi pada waktu itu, haruslah prajuru adat. Tapi jangan sampai prajuru adat melampaui ulu. Tulah terkena lingsir. Itulah tatanan Pedawe.
Sedangkan Datruna itu tatanannya juga sangat luar biasa. Itu dari dulu tetap sampai sekarang tidak ada. Diemban oleh Kebayan sebagai yang dituakan itu namanya Kebayan. Namun ada juga Prajuru Datruna. Ini ngemban misalnya administrasi. Kan bisa saja orang yang menjadi Kebayan itu buta huruf, tapi dia tidak bisa diambil tugasnya. Termasuk dia begitu. Juga ulu desa dibantu ini kan di bidang onen-onen, kan ini dia Mukidum, iya Tuhan. Di bidang upacara, ulu desa dibantu dan minta bantuan kepada balian desa. Balian desa dibuat, ada pembantunya juga, namanya ulem-ulem. Di bawah balian desa ada namanya permas. Tidak sembarangan orang jadi itu. Itu harus menurut petunjuk bidi dari keluarga masing-masing. Tetapi untuk di desa yang menentukan, bukan keluarga orang. Di bidang seni tabuh, ulu desa dibantu oleh sekegong yang tidak boleh lebih, jumlahnya hanya 12 orang. Karena yang 12 orang ini akan dapat sesuatu di pura. Tetapi kalau pengkaderan boleh, itu pembantu dari dia boleh. Tetapi yang terdaftar hanya 12 orang. Ini di bidang seni tabuh, ini yang megang. Sekarang ini yang kegiatannya, ini kegiatannya seni tabuh ini. Jadi sekegongan yang tahu. Dengan aturan, misalnya tabuh begini, ini kegiatannya. Oh, nih jadi tabuh gamelan taksu. Oh, undang. Oh, orang sudah begini, itu ada aturannya, tidak bisa dirubah. Oh, kalau misalnya, oh sekarang apa nih? Oh, baliannya sedang ngecisir, ini gamelannya. Itu masing-masing sudah tahu fungsinya. Jadi balian desa ini dimintai bantuan oleh ulu desa. Apabila tidak ada balian, ulu desa punya wewenang untuk ngantebang Banten di desa. Yang punya wewenang Danin Nawan, Danin Manis, Danin Payu. Yang lain enggak. Maka dari itu pada waktu karye, pada waktu sabat, inilah orang yang mendapat undangan. Diundang oleh daerah Truna. Nah, bagaimana fungsi daripada sangket? Sangket di pedang itu adalah perbekal. Setiap orang yang menjabat sebagai perbekal di pedang, dia juga menjabat sangket niaga. Oleh karena itu kita sudah punya kesepakatan, kalau terjadi PLT, jangan sampai mengambil dari orang luar, karena ini menyangkut tentang kegiatan di adat. Dulu memang kita kecolongan, diambilkan orang dari Singaraja. Sekarang tidak boleh. Mengapa? Dia nggak tahu kata titik kita di Pendawa. Dan ini dia itu ada kepala kena khusus, sama dengan kalian adat, dia punya ngaturan kena gula kelapa. Gula kelapa, gula putih, gula merah, kelapa putih itu sudah dari dulu di Pendawa berlaku. Sebelum Majapahit sudah di Pendawa berlaku. Apakah sekarang itu menjadi merah putih? Nah itu lain lagi, saya tidak tahu itu permasalahannya gitu. Gula kelapa yang kena. Nah demikianlah sepintas di Pendawa. Saya tambahkan, apa kegiatan orang sampingan? Yang disebut dengan sampingan apabila salah satu dari mereka cerai atau meninggal, maka yang masih hidup ini sampingan. Dia tidak kena Banten perempuannya, hanya dia diberikan keringanan, yaitu ngaturan Banten saya lupa itu, pada waktu tertentu saja ngerabin, maka dia ngaturan perani di Purani, tetapi keturunan kena. Yang laki bagaimana? Dia hanya punya kewajiban untuk membersihkan
jalan ke Bengkale pada saat ada upacara mekisang anak regen. Jadi jangan salah sangka bahwa orang Pedawa masih melanggar HAM. Enggak. Kalau ada orang Pedawa punya anak laki perempuan, dia tidak dikucilkan, dihargai, tetapi upacara tetap jalan dan ditanggung oleh desa. Dia bebas bergaul, tidak apa. Tapi upacara kita tidak berani memotong, sebab kadang sudah terlanjur dari dulu, dan kita yakini bahwa ada sesuatu yang mendapat fungsi daripada para dewa, ada ancangan di Betari, ada patut katuran itu. Kan tidak sama kan? Bisa maaf ini, kalau si A suka ini, kalau si B ini dia punya persembahannya ini, kalau upacara ini persembahannya. Ini juga begitu. Kalau ini si apa? Oh, pada saat ada orang punya anak salah atau buncing, ide Betari di segala rupa katuran. Ini tetap dijalankan. Tetapi bagi orangnya yang punya anak, laki dan perempuan sama saja, tidak ada larangan. Itulah di Pedawa. Juga sedikit menyimpang saya ini. Sama dengan orang meninggal. Orang meninggal salah pati, mulah pati, perlakuannya sama dengan orang meninggal biasa di Pedawa. Sebab itu perjalanan hidup. Dan saya dengar juga keputusan Palisade sekarang tidak boleh membedakan itu. Pedawa sudah dari tempo dulu begitu jalannya. Ya, demikianlah. Nah, pemirsa, demikianlah penuturan tokoh masyarakat Pedawa yaitu Bapak Iwayan Sukrate mengenai tata lungguh yang ada di Desa Pedawa, manut ulu apad, manut dreste yang ada di Desa Pedawa. Dan semoga saja ya pemirsa, tayangan ini bermanfaat, terutama bagi kalangan generasi muda. Jangan sampai melupakan sejarah, tradisi, dan budaya di sekitar kita. Kemajuan modern boleh ada, tapi tata cara adat, tradisi, dan budaya jangan sampai punah dimakan zaman. Om Santi 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 Om.